Nomor 9. Terdapat beberapa unsur yang ditanyakan adalah golongan yang sama. Oke. Kita cek dulu 4P. 4P ini 1S2, 2S2 ya. Berarti dia periode 2 golongan 2A. Sekarang yang 19Q itu kita singkat AR lalu 4S1. Periode 4 golongan 1A. 13R. NE 3S2 3P1. Periode 3 golongan 3A. Benar ya? Lalu 31S AR 3D10 4S2 4P1. Berarti periode 4 golongan 3A. Kalau yang T NE 3S2 3P3. Periode 3 golongan 5A. Sudah ada yang sama belum? Ini ya, R sama S. Jadi jawabannya D. Jika suatu unsur L memiliki nomor atom 27 dan nomor massa 58, maka pernyataan yang benar. Oke, kita konfigurasiin dulu nomor atomnya. Konfigurasiin dulu nomor atomnya. 27 ya, 27 sebentar. 27 itu kalau kita konfigurasikan menjadi Ne 3S2 3P6 4S2 3D7. S sama D berarti dia golongan B 789. Elektronnya 9 berarti masuk ke dalam golongan 8B. Apakah dia logam mulia? Tidak. Logam mulia itu golongan 8A. Jumlah protonnya 27. Neutronnya apakah 27? 58 dikurangi 27. Bukan ya? Berarti salah. L termasuk logam alkali tanah. Alkali tanah itu 2A. Berarti salah. L termasuk unsur non-logam. Periode 4 dan berada pada golongan yang sama dengan 45 RH. Bisa jadi yang E, L termasuk logam alkali. Salah, golongan 1A itu bukan. Berarti jawabannya adalah D. Oke, kita konfigurasiin lagi nih yang ini. S itu kita bisa singkat Ne 3S2 3P6. Ne 3S2 3P6. Ne 3S2 3P6. AR 3D10 4S2 4P6. Konfigurasi yang sama itu adalah 1, 2, 3. Kalau 1, 2, 3 yang benar, jawabannya apa? A ya. Kenapa bisa A? Lihat yang ini. Opsi A, bagian A, jika 1, 2, 3 benar. Berarti jawabannya A. Selanjutnya, nomor 12. Nah, masuk ke bilangan kuantum. 4P2. N-nya berarti 4. Maka ini coret semua. Kita gambar dulu. P 2 ya, berarti kayak gini.
P itu L-nya 1, berarti 1 minus 1 0 1. Nah, L-nya itu berarti di sini yang terakhir. Berarti 0. Yang L-nya 0 mana? Dedu. Nilai yang mungkin untuk bilangan kuantum dalam suatu orbital. Oke. Gini. Yang perlu kita tahu atau ingat 1 2 3. Ini adalah nilai L. Ketika L-nya 1, dia kan M-nya mulai dari min 1, 0, 1, min 2, min 1, dan seterusnya, min 3, dan seterusnya. Sekarang opsi yang pertama, kita cek. Ketika L-nya 1, M-nya mungkin kan kalau misalkan min 1. Kalau 2, L-nya 2 juga mungkin. L-nya 3, M-nya juga mungkin. L-nya 1, M-nya 0 mungkin. L-nya 2, M-nya 3 mungkin nggak? L-nya 2 itu punya siapa? D. Apakah dia mungkin bernilai 3? Enggak ya, mentok-mentok 2 gitu ya. Jadi yang tidak memungkinkan adalah D. Sebentar, ini yang ditanyakan bener nggak? Sebentar, salah. Itu kalau sebentar, salah. Coba kita tulis terlebih dahulu yang E. E itu salah. Kenapa salah? L kan L-nya 2 itu punya D. D itu kan nilainya min 2, min 1, 0, 1, 2. M-nya itu antara ini nih. Nah, sedangkan di sini M-nya 3. Berarti salah. Nah, kalau ini P ya. P, N-nya 1. 1P ada nggak? Nggak ada ya, karena dimulai dari 2P. Yang ini. Nah, ini kita harus hafal nih. 1P kan nggak ada, dimulai dari 2. Kalau D dimulai dari 3, F dimulai dari 4. Berarti salah juga. Kalau yang ini, yang C 3, L itu 3 itu berarti F ya. 3F benar nggak? Salah juga ya, 3 itu mulai dari D. Kalau F itu 4. Sekarang yang ini 2D. 2D ada nggak? Salah ya, karena mulainya dari 3. Harusnya 4F. Ini harusnya 3D. Harusnya 2P. Nah, maka jawaban yang paling memungkinkan adalah A. Nomor 14. Yang memiliki jumlah elektron tidak berpasangan. Ini harus kita gambarkan atau konfigurasi terlebih dahulu. Contoh, TI. TI itu berarti AR 4S2 3D2. Ini berarti kan 1, 2. Yang nggak berpasangan itu 2. Sekarang V. AR 4S2 3D3. Yang nggak berpasangan 3. Kalau CR24 AR 4S2 3D4. Yang nggak berpasangan 4. Ini. Terus 25 Mn. AR 4S2 3D5. Yang tidak berpasangan
Kalau Fe 26, 4S2, 3D6 yang tidak berpasangan 4 ya. Karena kalau kita jabarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan. Berarti yang nggak berpasangan cuma 1, 2, 3, 4. Jadi yang paling banyak adalah Mn, dadu. Nomor 15. Diketahui 4 macam unsur. Oke. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri seperti ini, itu ada di sifat-sifat periodik unsur kalau nggak salah. Nah, caranya kalian harus konfigurasiin dan menentukan periode berapa dan golongan berapa. Nah, di sini langsung aja untuk yang unsur A itu konfigurasinya 2S2, 2P4. SP berarti dia golongan A. Golongannya periodenya dulu aja, periode 2 golongan 6A. Kalau yang B 3S2, 3P4. Periode 3 golongan 6A juga ya. Yang C Ne 3S2, 3P5. Periode 3 golongan 7A. Yang D 3S2, 3P6. Periode 3 golongan 8A. Nah, sekarang setelah itu coba kalian susun. Ini kan golongannya dari 6, 7, 8. Kita bikin nih. Golongan 6A, golongan 7A, golongan 8A. Nah, periodenya ada periode 2 dan periode 3. Misalkan ini periode 2, ini periode 3. Sekarang kalian susun. Unsur A itu di sini, unsur B di sini, unsur C di sini, unsur D di sini. Oke, jadi ada beberapa sifat dalam suatu unsur atau periodik unsur. Untuk mempermudah kita gambarkan terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah golongan, berarti ini golongan 1A sampai 8A. Ini adalah periode 1, periode paling bawah tuh 7 kalau nggak salah. Nah, untuk jari-jari kalau susunannya ke atas terus ke kanan itu makin kecil. Kalau energi ionisasi makin besar, afinitas elektron makin besar, keelektronegatifan makin besar. Nah, tadi kan kita udah dapet susunan si unsur A, B, C, D ya. Sekarang kita lihat. Kalau berdasarkan jari-jari, berarti kan golongan ini tuh nanti yang semakin kecil. Berarti makin besarnya dia di paling pojok sini dan yang paling bawah. Berarti urutannya itu adalah B, kemudian C, kemudian D, baru A. Gitu ya. Lalu kalau energi ionisasi makin besar nih. Berarti golongan D dulu lebih besar daripada C, lebih besar daripada A, lebih besar daripada B. Kemudian unsur A lebih elektronegatif dari unsur B. Oh, kita
afinitas dulu. Kalau afinitas berarti sama ya urutannya ya. Sama kayak elektronegatifan juga sama, energi ionisasi juga sama. Nah, lalu berarti pernyataan pertama benar. Untuk pernyataan pertama berarti kemungkinan benar karena yang paling besar emang B. Kemudian D ionisasi kemungkinan terbesar, itu benar juga karena di sini terbesar. Unsur A lebih elektronegatif daripada B. A lebih elektronegatif daripada B, benar. Elektronegatif unsur D yang terbesar. Benar juga ya. Jadi 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Benar semua.